Hari ini kita bersama-sama dengan komunitas saudara kita namanya Yeshua Spirit. Rohnya Yeshua, rohnya Tuhan Yesus. Nah, tema yang diberikan oleh kelompok ini, komunitas saudara kita ini adalah integritas hamba Tuhan. Saudara, kata integritas dalam bahasa sehari-hari Indonesia adalah nama baik, ya, integritas. Nah, nama baik itu tidak sekedar baik, tidak, tapi lebih daripada itu. Nah, di dalam dunia bisnis, ya, saya ulangi, di dalam dunia bisnis, ya, di dalam dunia manajemen, ya, di dalam dunia ilmu pengetahuan, ternyata integritas atau nama baik ini jauh lebih penting dan jauh lebih dihargai daripada skill, keahlian, gelar, pendidikan, dan pengalaman hebat. Saya ulangi lagi, di dalam segala bidang di kehidupan ini, ternyata nama baik atau integritas itu jauh lebih penting, lebih utama daripada gelar, pengalaman, penampilan, ya, keahlian. Ternyata jauh lebih penting. Ini yang luar biasa. Nah, apalagi yang kita pelajari sekarang adalah integritas hamba Tuhan. Jadi ini ada hal yang cukup berat. Integritas saja sudah berat, menjaga nama baik itu sulit, tidak mudah. Hamba Tuhan lagi. Wah, jadi double berat ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk bisa meneladani atau menjadi pelaku daripada kebenaran ini. Baik. Semua kita pasti masih ingat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat kalimat pertama. Bapa kami yang di surga. Jelas Bapa kita itu yang punya surga dan ada di surga. Lalu kalimat ini, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, hallowed be thy name. Nama yang Maha Kudus dijunjung tinggi, dihormati, dan disegani oleh dunia. Karena kita anak-anak Bapa yang di surga itu masih ada di dunia. Wah, ini luar biasa. Integritas hamba Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Nah, setan, roh jahat itu sangat tidak suka kita anak-anak Bapa di surga dan hamba-hambanya, teman sekerja Kristus ini, menguduskan nama yang Maha Kudus itu. Lagi sekali, si jahat setan itu, neraka itu tidak suka saudara dan saya menguduskan nama Bapa, menjaga nama baiknya. Mereka tidak suka. Nah, yang berbahaya, saudara, setan tidak pusing dengan kesibukan kita melayani. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Neraka dan segala antek-anteknya dan segala kekuatan neraka, kekuatan alam maut, tidak pusing kita sibuk pelayanan. Silakan. Maka itu di masa pandemik seperti ini juga, pelayanan kita sebagai gereja dan hamba-hamba Tuhan nggak kurang.
Dan saya percaya semua kita, teman-teman saya, rekan-rekan saya pelayanan, justru makin sibuk. Contoh dalam berapa hari ini, saya itu minimal 2 kali saya mengajar. Kalau nggak ada pandemi nggak bisa. Hari ini 3 kali. Kemarin 2 kali. Hari Rabu kemarin 3 kali juga. Bahkan kalau hari Minggu saya cuma duduk di rumah dengan sosial media saya, handphone saya, iPad saya, handphone saya 1 iPad. Saya bisa melayani paling tidak 3-4 negara hanya 1 kali hari Minggu. Teknologi ini luar biasa. Nah, tolong diperhatikan. Setan-setan tidak pernah mengganggu aktivitas kesibukan pelayanan kita. Para pendoa, dengar. Di masa-masa pandemik ini ternyata orang-orang Kristen berdoa lebih kuat daripada sebelumnya. Karena rata-rata kita ketakutan dengan virus ini. Maka doa kita lebih kencang. Lihat aja. Mazmur 91. Selama berjalan tahun ketiga ini, kan 2020, 2021, sekarang 2022 bulan kedua. Mazmur 91 diakui oleh dunia menjadi satu-satunya pasal di Alkitab yang dibaca dan diucapkan oleh sekian %, orang-orang Kristen karena takutnya kepada virus ini. Keren ya. Iblis pun tidak pusing dengan para pendoa, doa pagi, doa malam, doa siang, doa puasa, doa apa lagi. Jadi setan nggak menghalangi. Doa puasa, doa pagi, doa malam, kelompok-kelompok baca Alkitab. Wih, kalau saya ngikuti di sosial media, oh sebentar, kenapa saya kok mati? Oke ya. Di sosial media, di WA grup banyak sekali saudara. Sekarang ini bermunculan kelompok-kelompok baca Alkitab. Dengarkan baik-baik. Semua aktivitas rohani justru selama pandemik ini makin giat. Iblis gak pusing. Tapi ingat, perintah dikuduskanlah namamu Bapakku yang di surga. Siapa nama Bapa kita? Yahweh. Banyak anak-anak papa nggak tahu siapa nama bapaknya sendiri. Karena si kunyuk berhasil menghapus nama Bapa kita dari Alkitab. Saya kenal beberapa ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani, ahli sejarah perjanjian lama. Saudara, ternyata dalam Alkitab bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nama Yahweh itu disebut lebih dari 5.600 kali. Tapi setan berhasil menghapus ribuan kali satu nama yang kudus itu. Maka itu tema yang kita pelajari saat ini dari komunitas Yesua Spirit itu luar biasa. Integritas hamba Tuhan. Saudara, jadi semua aktivitas rohani setan tidak pernah pusing dan menghalangi, tidak. Tapi menguduskan nama Bapa yang Maha Kudus itu kita gagal. Ampuni kami Bapa, ampuni. Jelas ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Nah, mulai setelah kita gagal menguduskan nama
yang maha kudus itu. Dengan cara setan menghapus nama Bapa kita. Yang berkali-kali dalam kitab Injil Tuhan Yesus mengulang. Bapa, peliharalah mereka dalam namamu. Namamu yang kudus itu. Nama yang kau berikan kepadaku. Namamu. Di dahi mereka yang boleh berdiri bersama-sama dengan anak domba di Bukit Sion. Tertulis nama anak domba. Kalau nama anak domba enggak usah ragu-ragu. Yesua Hamasya. Yehosua kalau bahasa aslinya. Dan nama Bapakku. Kenapa kita nggak pernah cari siapa nama Bapa kita? Padahal banyak kali diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nama Bapa, nama Bapa. Hari ini saya beritahu. Nama Bapa kita itu Yahweh. Nggak usah diperdebatkan. Yang nggak percaya juga tidak apa-apa. Saya pun tidak memaksa saudara. Tapi berbahagialah kita yang tahu nama Bapa kita. Berbahagialah kita. Nah, untuk itu saudara, namanya bisa dikuduskan kalau kerajaannya datang. Nah, untuk kalimat berikut ini, setan dan neraka juga berhasil menghapuskan kerajaan kekal itu. Dengan cara apa si kunyuk dan setan neraka itu menghapus kerajaan kekal dari Bapa kita, yang rajanya adalah Yesua Hamasya? Dengan cara mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di dalam gereja. Itulah sinode-sinode, yang masing-masing sinode punya doktrin dan dogma yang berbeda-beda. Walaupun Papanya satu, Tuhannya satu, Roh Kudusnya satu, Juru Selamatnya satu, Kitab Sucinya satu. Karena kerajaannya kita hapuskan dan kita ganti dengan kerajaan-kerajaan sinode. Dan lihat sampai hari ini mustahil antar sinode bersatu. Mustahil. Maaf, nggak usah yang beda sinode, beda nama. Ada beberapa gereja yang tadinya satu sinode, tapi akhirnya pecah. Contoh, Pantai Kosta saja ada berapa banyak sinode. Protestan ada berapa banyak sinode. Maaf, gereja baptis yang tadinya satu. Ada baptis pertama, ada baptis Indonesia, ada Southern Baptist, banyak lagi. Saudara, terjadi perpecahan karena bukan kerajaan Bapa. Datanglah kerajaanmu. Bukan itu. Tapi kerajaan-kerajaan yang kita bangun sendiri. Maka itu saudara, kalau kita mau kembali menjaga integritas hamba Tuhan, hidupi doa Bapa kami. Hidup. Ini luar biasa. Komen dari Cikarang. Integritas artinya apa yang di luar dan di dalam sama. Tidak ada kepalsuan. Terima kasih ya. Ya, saya baca lagi. Ini definisi integritas secara gamblang. Apa yang di luar dan di dalam sama. Tidak ada kepalsuan.
Puji Tuhan. Enggak ada kemunafikan. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada jaim-jaiman, jaga image. Tidak. Nah, saudara-saudara, datanglah kerajaanmu. Mari kita menanyakan ke diri sendiri. Hari-hari ini saudara dan saya sibuk ngurus kerajaannya siapa? Hari-hari ini kita ini sibuk diurus oleh kerajaan apa? Ini pertanyaan penting. Saya ulang. Hari-hari ini kita sibuk ngurus kerajaan siapa? Dan kita diurus dan diatur oleh kerajaan apa? Saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya bisa menjawab, hari-hari ini saya sedang ngurus kerajaan siapa? Dan saya atau kita diurus oleh kerajaan apa? Untuk menjawab doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Iya, saya ngurus pekerjaan Tuhan kok. Tapi di bawah sinode A. Nah, yang sinode B pasti nyalakan. Sinode C, sinode A. Karena masing-masing sinode itu punya doktrin. Dan masing-masing doktrin itu walaupun sumbernya sama dari Alkitab, tapi keluarnya beda. Dan masing-masing doktrin selalu perang dan menganggap doktrinku paling benar, doktrinmu salah. Dengan kata lain, doktrin sehebat apa, milik gereja apa. Kalau namanya doktrin, walaupun sumbernya dari Alkitab, tapi nyalakan doktrin lain, maka itu berasal dari si jahat. Terpecah-pecah, ampuni kami Tuhan. Nah saudara, ayo kita lihat. Lalu kalimat berikut, tetap untuk menjaga integritas hamba Tuhan. Setelah datanglah kerajaanmu, baru ada kata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ingat, satu-satunya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya ulang, satu-satunya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan bergumul tentang makanan, bukan bergumul tentang uang, bukan bergumul tentang pelayanan, enggak bergumul tentang murid-muridnya. Tapi Alkitab menulis satu-satunya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah pergumulan melawan kehendaknya sendiri sampai keringatnya campur darah. Wih, itu luar biasa. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau Tuhan Yesus saja bergumul untuk melawan kehendak diri sendiri, apalagi saudara dan saya yang masih doyan duit begini, maaf, maka kita harus lebih berat pergumulan melawan daging kita daripada Tuhan Yesus bergumul. Sampai saudara dan saya mencapai kemenangan abadi, jadilah kehendakmu. Itu luar biasa. Nah, sampai di sini salah satu bentuk konkret menjaga integritas kita
adalah selalu, selalu, dan selalu, dan selalu. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kalau saudara dan saya bisa melawan ego kita, daging kita, kehendak kita, beres. Pasti integritas nama baik Tuhan kita bisa pikul, tanggung bersama-sama. Setelah itu, ini klimaks. Kalau saudara dan saya bisa menjaga integritas, kalau saudara dan saya bisa menjaga nama baik Yahweh yang kudus, dikuduskanlah namamu. Maka ini yang terjadi. Wih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena ini sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita bisa menjaga nama baik, integritas kita, jadilah kehendakmu. Lihat kalimat berikut doa Bapa kami. Apa? Jadilah kehendakmu. Ini terjemahan yang betul. Supaya bumi jadi seperti surga. Luar biasa. Saudara, selama dalam hidup saudara dan hidup saya ulangi, selama dalam hidup saudara dan hidup saya belum bisa menjadikan tempat di mana kita berada itu jadi sama seperti surga, berarti hamba Tuhan itu gagal menjaga integritasnya. Jadi menjaga integritas kita bukan, tolong dicatat, bukan hanya dilihat orang pelayanan kita bagus, tidak. Khotbah kita bagus, tidak. Doa kita berjam-jam, bukan. Menjaga integritas kita sebagai anak-anak Tuhan bukan karena kita doa 8 jam sehari, hafal ribuan ayat Alkitab, pelayanannya hebat, doanya hebat, rajin puasa, bukan. Menjaga integritas kita, saya ulangi lagi, kita hanya punya satu Papa di surga. Dan kita menguduskan namanya, menjaga nama baik. Dan kita hidup dikuasai oleh kerajaannya, diatur oleh kerajaannya. Kita berhasil menaklukkan kehendak kita sendiri supaya kehendaknya jadi. Nah, setelah itu baru bumi jadi seperti surga. Jadi kemanapun saudara dan saya berada, saya ulangi, kemanapun saudara dan saya berada, Munich, we get here, dari Munchen, dari LA gabung, wah luar biasa. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, maka tempat di mana ada saudara dan ada saya, maka tempat itu adalah surga di bumi. Saya ulangi, maka tempat itu adalah surga di bumi, dimanapun kita berada. Nah, itu integritas kita. Jadi Tuhan tidak ingin orang hanya memuji-muji pelayanan kita. Maaf, saya harus bicara. Tuhan gak suka kalau orang hanya memuji, wih khotbahnya bagus ya, waduh doa saudara itu luar biasa, wih saudara itu kalau konseling hebat. Maaf, yang harus ada
untuk integritas kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan itu ada. Kemanapun kita pergi, ya, kemanapun kita pergi, kali tolong di mute. Kemanapun kita pergi, ada surga di situ. Sehingga dalam situasi yang seperti apapun juga, kalau saudara dan saya sudah hidup diatur oleh kerajaannya, dikuasai oleh kerajaannya, dan kehendaknya yang jadi di hidup kita, itu otomatis, itu dengan sendirinya, kemanapun kita pergi, itu surga. Sehingga orang-orang di sekitar kita, ya, sehingga orang-orang di sekitar kita, mereka itu melihat Tuhan di hidup kita. Mereka tidak melihat pribadi kita. Mereka tidak melihat apa yang kita buat, tidak. Tapi mereka merasakan apa yang kita bawa. Itu yang Tuhan mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Wih, luar biasa. Saudara, lalu apa yang terjadi berikutnya? Kalau bumi di mana kita berada itu adalah surga, wih, luar biasa. Maka berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Artinya, di mana saja kita berada, menjaga nama baik Bapa, maka saudara dan saya tidak akan pernah membiarkan ada orang di sekitar kita yang lapar dan kita kenyang sendiri. Maka integritas kita hancur dan nama Bapa tidak dikuduskan. Jadi jangan anggap enteng kalimat berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini. Ternyata tidak hanya untuk kita makan, tapi orang lain harus ikut kenyang. Siapa yang ingat? Kira-kira Oktober tahun yang lalu atau November, viral sebuah kisah di sosial media. Sayang saya nggak tahu sampai hari ini siapa yang nulis kisah itu. Maaf, saya minum dulu. Tapi saya tidak bosan-bosan menceritakan kisah itu. Betul, Bayu? Ini anak saya dari Medan komen. Dengar ya. Dikisahkan suatu hari ada satu keluarga, kelihatannya ini orang Kristen. Kenapa saya tahu Kristen? Karena ada doa Bapa kami. Nah, tiba-tiba lewat tunawisma di depan rumah mereka. Nah, kebetulan keluarga ini sedang makan. Lalu kepala keluarga memanggil tunawisma itu, ayo masuk. Dan diajak lewat pintu belakang di dapur. Lalu disuruh duduk tapi di lantai. Bagus, kepala keluarga ini masuk ke ruang tengah, ambil makanan sepiring. Nah, karena dia Kristen, dia ikut duduk di lantai memberikan sepiring makanan. Terus bapak keluarga ini mengajak berdoa. Ayo aku ajak berdoa dan kamu tirukan doaku. Bapa kami yang di dalam surga. Tiba-tiba tunawisma itu ngikuti gini. Bapamu yang di dalam surga. Nah, orang Kristen ini bingung. Loh kok bapamu? Aku bilang bapak kami kok. Diulang kedua kali. Mungkin kurang dengar. Bapa kami yang di dalam surga. Ternyata ucapannya sama.
Bapamu yang di dalam surga. Mulai bingung ini orang Kristen ini. Untuk ketiga kalinya, tirukan ya, Bapa kami di dalam surga. Si tunawisma tetap bilang Bapamu yang di dalam surga. Akhirnya orang Kristen ini marah. Aku ngomong apa? Bapa kami yang dalam surga. Ya kenapa kamu nyebut Bapamu dalam surga? Wih, ada templakan. Maka itu saya kagum, siapa yang nulis ini saya tidak tahu. Rupanya dari bahasa Inggris, saya nggak tahu. Terus begini tunawisma itu jawab. Kalau aku memanggil Bapa kami di dalam surga, berarti kita ini kan saudara. Bapa kita satu. Belum sempat mikir lebih jelas orang Kristen ini. Lalu tunawisma menjawab, kalau Bapa kami, berarti aku tidak makan di lantai dan di dapur. Harusnya aku makan semeja dengan istri anak-anakmu. Ya aku berterima kasih kamu memberi aku makan. Tapi aku gak bisa panggil Bapa kami. Karena aku beda dengan kamu. Wow. Saya setuju kisah itu tertulis. Bapa kami yang di dalam surga. Saudara lihat. Akhirnya mana integritas orang Kristen ini? Kalau dia membedakan. Tapi masalah baru akan muncul. Kalau tunawisma duduk semeja dengan istri dan anak-anak kita. Pasti anak-anak kita, maaf, umum ini ya, akan merasa aneh. Ini orang kan kotor, tunawisma. Kenapa duduk di sini? Tangannya juga pasti masih kotor. Saudara, ini dari Medan ada komen, cerita yang sangat mengharukan. Sedih memang, harusnya bisa makan semeja, bukan dibedakan tempatnya siapapun orang itu. Ini anak saya, Guru Dinabire, Demitikonya nangis. Betul, kita sering membeda-bedakan, saudara. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi menjadi sama seperti surga. Dan ketika bumi jadi surga gara-gara saudara dan saya yang menjaga nama baik Bapa kita, maka tidak ada orang lapar lagi, karena berkat Tuhan makanan diberikan kepada semua orang lewat kita. Mintanya secukupnya dan kita diberi lebih. Berarti itu bukan kita simpan di lemari es kita, tapi kita bagikan supaya malam ini kalau ada orang-orang lapar di sekitar kita tinggal, mereka enggak tidur dengan lapar, tapi mereka tidur dengan kenyang. Karena jatah mereka dititipkan Bapa kepada kita untuk tetangga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini luar biasa. Dikuduskanlah nama. Setelah itu saudara lihat, apalagi yang Tuhan Yesus ajarkan, supaya nama baik Bapa kita tetap terjaga. Maaf, sedikit sekali kalau kita mengajar, khususnya kami hamba-hamba Tuhan, tentang integritas hamba Tuhan. Maaf, seringkali kita bicara, oh ya penampilanmu harus rapi dong, kamu harus kelihatan keren dong, khotbahmu harus bagus dong, bau badanmu, maaf saya berkata, enggak, bukan itu, bukan itu. Jangan sampai hidupmu karena Tuhan, ya, kamu masuk penjara karena perbuatan ini, perbuatan itu. Bukan itu, saudara. Bukan.
Ayo, hari ini kita berubah. Setelah itu apa? Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, perhatikan ini. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Itulah menjaga integritas. Maaf, enggak cuma tidak berzina, enggak korupsi, enggak mencuri. Itu terlalu besar. Yang kecil-kecil aja lah. Masih punya musuh enggak kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Yesus? Kalau kita masih punya musuh, maka kita menajiskan nama Papa kita. Mungkin ada yang berkata, musuh enggak punya, Bu Erika, misalnya saya panggil ya. Tapi saya ada yang malas ketemu berapa orang. Sama. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Sama. Bertobat. Wih, luar biasa. Jadi ayo mulai hari ini menjaga integritas kita sebagai hamba Tuhan. Bukan dengan cara ini, cara itu, rajin doa, doa puasa. Woi adik saya, Ramon Ulimanto, hebat, belajar terus. Jadi jaga nama baik kita dengan urutan doa Bapa kami itu luar biasa. Hebat sekali. Begitu kadang-kadang kita lupa yang di bawah. Karena kita melihatnya ke atas terus. Sudahlah, ajarkan firman Tuhan secara sederhana dalam hidup ini, ajarkan. Gak usah yang tinggi-tinggi dengan istilah-istilah asing. Waduh, sudahlah, gak usah. Yang sederhana saja. Mari kita ambil contoh beberapa saudara kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang menjaga integritasnya. Yang pertama jelas Yusuf. Aduh, saya ini kagum. Saya ini mengidolakan Yusuf itu luar biasa. Ya, Yusuf saya kagum. Menjaga integritasnya. Dari yang pertama, dia dikhianati dan dibenci oleh 10 kakaknya. Dan 10 ini laki-laki semua. Bayangkan adik nomor 11 dikeroyok oleh 10 abang. Habis. Tapi Yusuf menjaga nama baik Yakub. Dia enggak lapor kepada bapaknya. Enggak. Padahal dia punya kesempatan untuk cerita, Pak, lihat itu kakak-kakakku. Mereka gak baik dengan aku, mereka bully aku, mereka begini. Enggak. Alkitab tidak menulis Yusuf lapor ke papanya. Berarti dia tetap jaga nama baik. Walaupun dia punya hak sebagai anak emas, anak kesayangan Yakub, itu tertulis. Tidak. Dia tetap menjaga nama baik papanya dengan tidak mengadu. Ya, dengan tidak mengadu, melapor kepada papanya. Sebentar, saya harus baca, ada komen, ada pertanyaan di Instagram, di Zoom. Oke, kami di Yayasan Pelayanan, tapi susah satu pendapat. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, ya mereka masing-masing ingin jadi ketua yayasan. Ya sudah, suruh buka sendiri masing-masing. Lalu saudara cari tim yang baru. Kalau sudah begitu susah. Maka itu ini yang berbahaya. Jadilah kehendakku. Maka itu dalam yayasan sering ribut. Ya. Terus artinya setelah kami dicukupkan makanan oleh Bapa di surga, kita belajar berbagi makanan kepada sesama juga yang lapar. Agar mereka dikenyangkan lewat berkat yang Bapa surgawi titipkan pada kami. Betul. Ya. Tapi kita harus bisa berkata cukup. Kita nggak akan pernah bisa berbagi
kalau kita nggak pernah bisa berkata cukup. Betul ya? Kalau kita nggak pernah bisa berkata cukup, kita nggak bisa bagi. Kurang terus, namanya manusia. Oke ya? Nah, saya lanjutkan. Yusuf itu luar biasa. Dibuang ke sumur, dia tetap mengampuni. Dikeluarkan dari sumur, dijual jadi budak, tidak sakit hati dan kecewa. Disayangi Potifar, dia nggak sombong, jaga nama baik papa. Wih, istri Potifar cari masalah, dia nggak dendam, dia nggak sakit hati, dia nggak ngutuki, dia tidak maki-maki, dia mengampuni. Maka itulah susunan doa Bapa kami ini luar biasa untuk menjaga integritas kita, saudara. Puji Tuhan. Maka itu menjaga nama baik integritas. Jangan cuma mikirin soal perjinan, soal korupsi, soal ini. Yang kecil-kecil, sederhana ini kita harus ikuti. Maka orang-orang di sekitar kita akan keberkatan luar biasa. Maka itu ketika pertama kali Yusuf ngaku kepada kakak-kakaknya, aku ini Yusuf, adikmu itu. Sampai 3 kali Yusuf meyakinkan kakak-kakaknya, aku ini Yusuf. Wih saudara, ayo kita buka lah supaya yang belum tahu jadi tahu. Kejadian 45 mulai ayat 1. Kejadian 45 mulai ayat 1. Kejadian 45 mulai ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah Yusuf, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, ini yang saya nggak bisa bayangkan. Menangislah Yusuf keras-keras. Stop dulu. Tuhan, kami mau bertobat hari ini. Kalau kami masih punya musuh, tidak mengampuni. Seharusnya Yusuf tidak perlu menangis keras-keras di depan kakak-kakaknya. Seharusnya dia melampiaskan dendam dan kemarahannya yang terjadi 22 tahun yang lalu. Dia harusnya balas dendam. Apalagi dia jadi raja. Cukup 1 kalimat, pengawal, tangkap mereka, habis. Saudara lihat, ini menjaga integritas. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Ini yang kita harus belajar. Saudara, lagi sekali, integritas tidak perlu kita pamer-pamerkan. Nama baik, jaim, jaga image, tidak. Tapi tunjukkan kasih kita kepada semua orang, termasuk kepada musuh-musuh kita. Tangisannya Yusuf ini keren. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Wow. Saudara, sampai hari ini kita nggak tahu jelas berapa besar ya kerajaan Mesir itu. Tapi saya percaya besar, saudara. Walaupun zaman itu orang masih sedikit. Juga istana Firaun itu nggak mungkin seperti rumah kita. Lah, istana Firaun masa sebesar rumah kita, sebesar-besarnya rumah kita. Saya nggak tahu di antara semua ikut belajar ini rumahnya berapa hektar misalnya. Percaya nggak? Lebih besar istananya Firaun. Ini yang saya takut. Jadi kalau ini ada orang sound system harus menanyakan, Yusuf ini nangis pakai mikrofon apa, sound system merek apa?
sehingga tangisannya kedengaran pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Boleh nggak saya ngomong kalimat itu? Luar biasa. Di sini kita belajar dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya. Oh Tuhan, tolong kami. Lihat ayat 4. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Wih, ini luar biasa, dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, berarti sudah 2 kali. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wih, luar biasa. Oh Wahyu, terima kasih. Namamu ya Rizal. Makasih nak. Besok ya, tanggal 14 atau 15 kamu perut ya. Akulah Yusuf saudaramu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. 2 tahun. Berarti Yusuf sudah 9 tahun jadi raja. Loh kok bisa? Karena 7 tahun pertama kelimpahan. Dan ini kelaparan tahun kedua. Dan selama 5 tahun lagi. Ngerti ya? Berarti 9 tahun jadi raja. Itu. Yusuf dibawa ke Mesir. Itu umur 17. Kejadian 37. Umur 17 dibawa ke Mesir jadi budak masuk penjara. Kejadian 41 Yusuf umur 30 tahun waktu menghadap Firaun dan diangkat jadi raja. 17 ke 30 13 tahun. 13 tahun ditambah 9 tahun. Itu berarti 13 9 21 tahun. Maka itu tangisannya meledak. 21 tahun. Enggak ketemu secara langsung. Baru kali ini yang kedua dia ngomong. Saudara lihat kalimat ini. Oh iya. Ini ayat 3 maaf. Saudara, ini saya terharu sekali. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidup gak apa-apa? Papa. Oke, saya baca dulu kesaksian dari sahabat saya yang sama-sama pelayanan di Surabaya. Papa Rabas, di Facebook ada Dona Wurangiam. Ya, saya belajar integritas dari almarhum papa saya. Dalam segala hal, khususnya dalam kesulitan apapun, tetap andalkan Tuhan Yesus. Bila kesulitan dalam keuangan, jangan cari pinjaman atau berutang sekecil apapun. Saya diajarkan untuk berani lebih dari sekedar memberi perpuluhan, menabur dalam kesulitan. Betul Dona, Daniel masih ingat bagaimana papi mami kalian dalam pelayanan. Dan berapa saksi hidup masih ada. Terima kasih Dona untuk mengingatkan itu. Ayat 3, saya kelewatan baca ini. Saudara lihat kalimat kedua ayat 3 Kejadian 45. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Wajar, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Wajar saudara. Pasti kalau saya di antara 10 mereka, kalimat pertama yang keluar setelah saya tahu bahwa yang di depan saya ini raja hebat, itu adik saya yang saya pernah jual. Pasti kalimat saya pertama, mati kita sekarang, mati. Tapi Yusuf tidak begitu. Menjaga nama baik papa. Dia mengampuni. Marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf. Sudah 2 kali ya, ayat 4. Terus ayat 6. Ayat 6. Karena telah
tinggal 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Orang yang punya integritas, orang itu gak sibuk untuk memperkaya diri sendiri. Orang itu gak sibuk hanya untuk cari tenar terkenal buat dirinya dan keluarganya sendiri. Selalu ingat orang lain. Lihat ini, Yusuf bisa ngomong, bukan kamu kakak-kakakku yang menjual aku ke sini. Loh, jelas mereka kok. Tapi Yusuf tahu Tuhan Yahweh yang telah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain, perhatikan ayat 7. Kalau Yusuf tidak taat, sakit hati, dendam, kecewa, maka Israel punah di bumi. Sebab kelaparannya dahsyat. Jadi akhirnya yang selamat bukan cuma Israel, Mesir selamat. Bukan cuma Mesir, bukan cuma Israel, tapi seluruh dunia yang masuk jajahan Mesir selamat, punya makanan, gak kelaparan. Karena 7 tahun itu Tuhan memakai Yusuf luar biasa. Nah, saudara, mari kita memperhatikan konsep ini. Jadi menjaga integritas, jangan cuma supaya kita dihormati orang, nama baik kita terjaga. Enggak, bukan nama baik kita, nama baik Bapa di surga, Yahweh Tuhan yang kita pertahankan, bukan. Maka itu kalau kita bersalah berdosa, kita bertobat dan minta ampun. Sayang waktu. Contoh yang berikut adalah Rasul Paulus. Saudara, berkali-kali di dalam perjanjian baru, kisah Rasul, Roma, Korintus, Paulus sering berkata, aku menjaga hati nuraniku. Kenapa dia berkata menjaga hati nuraninya? Karena dia menjaga integritasnya. Itu yang luar biasa. Dia jaga nama baik Tuhan di dalam semua pelayanannya. Dia gak sewenang-wenang, hatinya luar biasa untuk mengasihi. Jadi hari ini kita boleh mengerti isi hati Tuhan untuk kita boleh jadi berkat. Ya, jadi menjaga nama baik, menjaga integritas, bukan supaya kita terkenal. Nama baik kita bukan nama baik kita, nama baik Bapa di surga, dikuduskan namamu. Itu loh. Maaf. Maka itu rekan-rekan saya yang jaim-jaim, ayo kita bertobat. Ini ada komen dari Malang, dari seorang hamba Tuhan. Saya kenal ini anak saya. Integritas sekarang ini dalam gereja atau pelayanan dinilai dengan rajin memberi perpuluhan, rajin persembahan, rajin bayar upeti kepada hamba Tuhan. Dijamin walaupun hidupnya menipu, korupsi di dalam gereja atau menjadi batu sandungan, tetap aja yang terbaik. Ya, dikasih posisi, diberi kesempatan khotbah, sudah kenyang dengan hal seperti ini. Puji Tuhan, terima kasih nak untuk tulisan yang luar biasa ini. Maka itu jangan kita salah konsep dalam menjaga integritas kita. Bukan untuk nama baik kita, supaya nama Bapa itu dikenal oleh dunia lewat hidup yang Tuhan percayakan buat kita. Dari hal-hal yang paling sepele sampai hal-hal yang besar. Biarlah itu semua menjadi jawaban buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau itu yang kita kerjakan, sungguh
Namanya dipuji-puji. Karena apa yang Tuhan buat atas kita itu dilihat oleh orang dan dirasakan oleh orang. Tolong catat kalimat terakhir saya. Dilihat oleh orang dan dirasakan oleh orang. Kalau kita hanya menjaga integritas supaya nama kita tetap baik, tapi orang tidak merasakan, karena kita nggak pernah berbagi, maka nggak ada gunanya. Integritas itu hanya untuk diri kita. Tuhan nggak dapat apa-apa. Jadi dikuduskanlah namamu. Ayo kita kuduskan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menjaga integritas kita dengan cara menguduskan nama Yahweh Tuhan Bapa kita di surga. Puji Tuhan.